Shalom dan selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Minggu 28 Juni 2026. Kita akan membaca firman Tuhan pagi ini dari 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 13 sampai 18. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dimuliakanlah namamu Tuhan Allah di pagi yang indah ini, Minggu Raya. Terima kasih untuk hari baru Tuhan karuniakan. Dan pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan sabdamu di dalam waktu teduh pagi. Kami mohon pertolongan Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan bagi kami. Kami anak-anakmu siap mendengarkan sabdamu. Ampuni dosa kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 13 sampai 18 firman Tuhan. Kemudian raja mengutus lagi perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Perwira yang ketiga itu naik dan sesudah sampai ia berlutut di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang terdahulu beserta ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Malaikat Tuhan berfirman kepada Elia, "Turunlah bersama dia, jangan takut kepadanya." Lalu Elia bangun dan turun bersama dia menghadap raja. Elia berkata kepada raja, "Beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Sebub, ilah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk dimintai petunjuk dari firman-Nya. Sebab itu, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Kemudian matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia. Lalu Yoram menjadi raja menggantikan dia pada tahun kedua pemerintahan Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahasia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahasia apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Kerendahan hati di hadapan Allah, umpama diongan pena di olona puang matua, tema renungan kita pagi ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering merasa memiliki kuasa atau kedudukan, sehingga lupa bersikap rendah hati. Padahal, di hadapan Allah tidak ada manusia yang lebih tinggi dari yang lain. Setiap orang dipanggil untuk datang dengan hati yang tunduk dan menghormati kehendaknya. Perikop dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 13 sampai 18 menceritakan tentang utusan Raja Ahasia yang datang kepada Nabi Elia. Dua pasukan sebelumnya datang dengan sikap sombong dan memerintah Elia turun dari gunung, sehingga api dari langit menghanguskan mereka. Namun utusan yang ketiga datang dengan sikap berbeda. Ia sujud di hadapan Elia dan memohon dengan rendah hati agar nyawanya serta nyawa 50 orang yang bersamanya dihargai. Sikap kerendahan hati itu menunjukkan kesadaran bahwa kuasa Allah jauh lebih besar daripada kekuasaan manusia. Karena itu malaikat Tuhan berkata kepada Elia supaya ia turun bersama mereka tanpa takut. Ketika Elia menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Ahasia, firman itu tergenapi. Raja tersebut mati sesuai dengan perkataan Tuhan. Saudara-saudara, manusia dipanggil untuk datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kerendahan hati itu menemukan puncaknya di dalam Yesus Kristus yang rela merendahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib demi menyelamatkan manusia. Melalui pengorbanannya,
Setiap orang yang datang kepadanya dengan iman dan kerendahan hati, menerima pengampunan dan kehidupan yang baru. Karena itu marilah kita hidup dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala kita dengan doa syukur dan syafaat kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Meteraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pelaku dari firman-Mu. Terus membawa hidup di dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Kami hanya manusia ciptaan yang diselamatkan oleh Allah karena berdosa, dan Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Tinggi. Tuntun kehidupan kami ya Bapa di sorga. Di Minggu Raya ini kami siap mengangkat tugas dan pelayanan seluruh jemaat yang datang beribadah. Tuhan persiapkan hati, pikiran dan hidup kami menyembah Engkau dalam perjumpaan melalui ibadah Minggu Raya. Berkati umat Tuhan dimanapun saat ini. Peliharakan kami semua. Mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang berduka Tuhan hiburkan dan Tuhan teguhkan mereka. Yang mengalami kondisi-kondisi bergumul, tegakkan dan kuatkan, teguhkan iman mereka ya Bapa. Anak-anakmu dalam tumbuh kembang berkati, dalam bangku perjuangan sekolah kuliah berkati. Mencari pekerjaan anugerahkan yang terbaik bagi mereka. Orang tua kami, opa, oma, kakek, nenek. Dalam menjalani masa tua berkati, sukacita selalu ada dalam hidup mereka bersama anak-anak dan cucu-cucu mereka. Kami mendoakan umat Tuhan dalam perjalanan-perjalanan hari ini. Kiranya kami dimungkinkan dan dilindungi oleh Tuhan perjalanan kami. Menjalani perjalanan yang terus kami nikmati karena Tuhan menjaga dan menolong kami. Berkatilah pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin kami di negeri ini. Anugerahi hikmat, kearifan dan kebijaksanaan. Memerintah bangsa ini dengan baik dan benar dalam keadilan. Bapa Surgawi, sepanjang hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami, ini syukur dan syafaat kami. Kami naikkan padamu. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Shalom.